Three, two, one. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Aldi Coach, dan terima kasih buat teman-teman yang masih tetap setia menanti video-video terbaru dari Bang Aldi Coach. Dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari apapun, tetap diberikan rezeki, diberikan berkah kesehatan, berkah umur, dan semangat terus untuk menghadapi segala tantangan yang ada dalam hidup, ya. Dan hari ini tetap aku masih semangat nih, masih tetap kepinginnya masih tetap membahas tentang pinjol. Tapi pinjolnya itu kita kita nggak bahas lebih dalam ya. Karena masih aja ada komentar yang minta bang jokiin dong. Di video yang lalu kayaknya ada yang kurang jelas atau mungkin kurang paham. Bahwasanya joki pinjol itu adalah salah satu risiko. Jadi menggunakan jasa joki pinjaman online itu merupakan juga salah satu resiko yang nantinya bisa menimbulkan masalah baru. Dan teman-teman perlu kita garis bawahi di sini bahwasanya tidak semua joki itu tidak bisa dipercaya. Ada beberapa, mungkin dari 100 orang itu ada bisa ketemu satu lah joki yang benar-benar bisa kita mintain bantuan gitu ya. Jadi kalau secara garis besarnya aku ingin sampaikan ke teman-teman, joki pinjaman online itu sebenarnya berbahaya. Resikonya besar. Kenapa? Jadi yang diiming-imingi pertama adalah hapus data. Hapus data itu nggak mungkin. Kalau kita mau bahas hapus data lebih dalam lagi, kayaknya itu sudah kasus-kasus lama. Pembahasan tentang penghapusan data itu kesimpulannya nggak bisa. Karena pada saat kita mengizinkan aplikasi pinjol mengotorisasi semua yang mereka inginkan, kita memberikan izin pada saat mereka minta, dan kita memberikan akses. Jadi semua itu yang ada di perangkat kita, di handphone kita itu pasti sudah mereka ketahui, banyak hal-hal yang mereka ketahui. Oke. Kemudian kalau seandainya teman-teman masih tetap penasaran nih dengan menggunakan joki pinjol, jasa joki pinjol, aku sudah memberikan gambaran di video yang lalu tuh, gambaran seperti ini teman-teman. Data fake, itulah kata-kata yang sering digunakan oleh eh, jasa joki pinjol. Artinya mereka menawarkan jasanya dan memberikan garansi atau jaminan bahwa data kita itu nggak akan tersebar, karena mereka menggunakan data fake, data palsu. Data palsu juga bahasanya rancu tuh kalau data palsu. Dan aku sudah pernah ingatkan juga teman-teman, kalau misalnya mereka menggunakan data fake itu, ketika mereka berhasil membobol pinjaman-pinjaman online yang ilegal, karena kan di TikTok, di snack video atau di video-video short itu ada tertulis, ada captionnya seperti ini: jangan takut gagal bayar, jangan takut galbay, pinjaman online ilegal nggak usah dibayar. Kemudian tutup pinjaman legalnya dengan pinjaman ilegal. Itu tuh kalimat yang harus kita waspadai itu. Kalau seandainya kita ingin menggunakan jasa joki pinjol, tutup pinjaman legal, artinya pada saat kita punya pinjaman di aplikasi yang legal, itu tidak bisa kita bayar atau kita belum mampu bayar, kita disarankan menggunakan pinjaman online yang mengambil pinjaman online atau memanfaatkan pinjaman online yang ilegal, dan hasilnya untuk menutupi hutang yang ada di legal, seperti itu. Nah, kalau mereka menggunakan data fake, teman-teman, ini harus benar-benar diperhatikan. Kalau mereka menggunakan data fake, katanya mereka menggunakan data fake, itu nomor rekening atau akun rekeningnya, nama yang terdata di situ harus sama, sekali lagi, harus sama dengan data yang ada di KTP. Apabila tidak sama, kemungkinannya kecil bisa di ACC pinjamannya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga harus bisa relax tuh, lebih tenang dan bisa berpikir logika gitu. Jadi kalau misalnya cair dananya dari pinjaman online ilegal yang dikerjakan oleh si pemilik jasa joki pinjol tadi, itu
uangnya tidak akan ditransfer langsung ke rekening kita, ke rekening Anda, ke rekening si debitur, ke rekening si pemohon untuk minta bantu dijokiin, gitu ya. Kemudian itu uangnya akan singgah dulu. Uangnya akan singgah dulu di rekening yang digunakan oleh joki pinjol, itu ke rekening dia atau ke rekening siapa, yang penting bukan ke rekening si debitur. Kan seharusnya tidak ada rasa kerugian si joki pinjol tadi apabila si debitur belum memberikan fee suksesnya, belum mentransfer fee suksesnya kepada si joki gitu. Toh uangnya kan masih ada di rekening yang digunakan, belum ditransfer ke si pemohon atau ke rekening si debitur ya. Jadi tidak ada yang dirugikan di sini. Akan ada yang dirugikan apabila si pemohon tadi sudah mentransferkan sejumlah uang kepada joki pinjol dan si joki pinjolnya tidak amanah ya, tidak mengirimkan uang yang dijanjikan. Berarti kan rugi nih. Risikonya kan di situ. Jadi kalau seandainya ketemu joki yang benar-benar amanah, dia akan tanya dulu aplikasi apa saja yang Anda gunakan, berapa total hutang Anda, dan mungkin si jokinya nanti akan mentransferkan sejumlah uang sebesar sesuai dengan hutang Anda, hutang debitur, atau dana yang dibutuhkan untuk melunasi hutang-hutang pinjol yang sudah digunakan oleh debitur gitu. Ya, jadi seandainya kalau kita mentransfer uang kepada joki pinjol, sekali lagi ya, kita nggak kenal nih, kita nggak tahu lokasinya, kita nggak tahu tempatnya, kita nggak tahu alamatnya, kita nggak tahu profesinya dia, kita nggak tahu rekam jejaknya. Karena kita panik, kita ketakutan, akhirnya kita mentransferkan kepada si joki pinjol dan tidak ada jaminan, saudara. Tidak ada jaminan, belum ada jaminan yang kuat bahwasanya kita akan terbantu, malah yang ada masalah besar, masalah baru gitu. Tetap nanti akhirnya jadinya gali lubang tutup lubang, jadi nggak selesai. Nah, jadi kalau seandainya masih ada lagi yang mengirimkan komentar, "Bang, jokiin," aku tegaskan, aku nggak bisa dan aku bukan joki pinjol. Disclaimernya di situ, aku bukan joki pinjol dan aku nggak bisa. Oke, nah sekarang sesuai judul yang aku sampaikan, teman-teman udah baca bahwasanya ketakutan dengan DC-nya kredit pintar. Kredit pintar ini kan masih termasuk legal ya. Jadi kalau legal itu dan dia menyediakan tenaga atau jasa pula. Kalau dia menyediakan petugas dari kredit pintar, dan teman-teman kan sudah tahu lah ya, karena di YouTube ini juga banyak channel-channel yang membahas tentang pinjaman online. Jadi debt collector yang dari pinjaman online legal itu dia nggak akan marah-marah kok, dia nggak akan memaki-maki atau dia mengancam-ngancam kok. Dia hanya bertanya kapan Anda bisa bayar, kapan Anda akan membayar, dan apa kendala Anda sampai Anda tidak membayar. Nah itu yang biasanya terjadi kalau seandainya debt collectornya itu dari pinjaman online atau aplikasi pinjaman online yang legal. Ya, jadi kalau misalnya dia ilegal, nah itu yang menakutkan. Itu yang ditakuti oleh banyak debitur, sehingga mereka membuat satu grup untuk saling sharing, cari informasi, cari berita gitu. Gimana nih kalau debt collector yang ini datang, kalau UATAS datang gimana, kalau rupiah cepat debt collectornya gimana. Makanya kan kalau pakai joki pinjol juga berkaitan dengan joki pinjolnya kalau juga nggak paham, dia akan mengarahkan teman-teman itu, para debitur itu yang sebenarnya butuh, malah takutnya ke aplikasi ilegal yang ada debt collectornya. Nah, ini gawat tuh. Jadi kalau seandainya teman-teman salah memilih jasa joki pinjaman online, juga akhirnya malah masalah yang muncul. Tapi kalau seandainya teman-teman ketemu dengan debt collector dari aplikasi-aplikasi yang legal, tenangkan diri Anda, bahwasanya mereka
tidak akan berkata-kata kasar. Mereka akan bertanya kapan. Mungkin mereka akan menawarkan solusi. Dan hati-hati Anda jangan sampai terjebak one prestasi. Dengan kelemah lembutan atau dengan kesopanan mereka itu, mereka akan menawarkan solusinya mungkin bayar hutang pokoknya saja. Atau mungkin kapan Anda akan bayar, dan Anda membuat satu perjanjian hitam di atas putih, dan Anda melanggar perjanjian yang sudah tertulis tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, maka Anda akan masuk ke dalam permasalahan one prestasi. Jadi jangan coba-coba kalau memang Anda belum punya uang, nggak usah gini loh. Aku nggak sebut nama lah ya. Memang ada teman-teman yang datang, mereka langsung bertanya, ini gimana nih bang? Ya aku bilang, kalau seandainya memang kau nggak sanggup, kau memang nggak punya uang untuk membayar, kenapa kau pikirkan itu? Yang kau pikirkan seharusnya adalah kau sekarang ngumpulin uang, kelola manajemen keuangan, kelola keuangan, dan kapan kau mulai bisa bangkit. Kalau memang sudah stabil, nanti memang sudah bangkit, kalau memang niat ingin membayar, ya bayar. Jangan terjebak dengan kalimat bayar yang legal menggunakan aplikasi ilegal. Takutnya yang aplikasi ilegal tadi yang disarankan oleh orang-orang yang merasa dirinya lebih paham, ada debt kolektornya, malah lebih parah jadinya. Kan kita nggak tahu nih, karena teman-teman juga termasuk aku juga nggak begitu sering. Kapan aku butuh baru aku cari tuh mana nih yang ada debt kolektornya nih, mana aplikasi yang sudah mulai ada debt collector ini, untuk aku sampaikan kepada teman-teman dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah itu dia. Jadi kesimpulannya, jangan gunakan jasa joki pinjaman online. Yang kedua, kalaulah ketemu dan datanglah si debt collector itu ke rumah atau ke tempat kerja, Anda harus bisa menceritakan gimana kondisi Anda sekarang. Kalau mereka dari aplikasi yang legal, percayalah mereka nggak akan memaki-maki Anda. Mereka akan bertanya kapan, dan Anda nggak perlu emosi. Yang buat Anda emosi itu, yang sering memancing emosi Anda itu adalah debt collector dari pinjaman online yang ilegal. Dia collection, dia nelfon, dia maki-maki, dia ngancam-ngancam, dia memfitnah, dia macam segala macam dengan sebar datanya, dengan kemampuan teknologi yang akan dia sampaikan kepada Anda. Kemudian dalih-dalih hukum, dasar-dasar hukum, mereka hanya tahu dasar-dasar hukum yang berpihak kepada mereka. Mereka tidak mau menceritakan kepada Anda dasar-dasar hukum yang berpihak kepada debitur. Debitur punya hak juga dan diatur dalam undang-undang. Gitu, kreditur diatur dalam undang-undang, debitur juga diatur dalam undang-undang, apa hak dan kewajibannya masing-masing. Oke. Nah, kalau yang debt collector yang legal, Anda harus bisa menghadapi dengan tenang, dan mereka akan tanya, Pak, kapan? Kenapa? Apa kendalanya, kenapa Anda tidak membayar? Kenapa Anda belum membayar? Ya Anda harus jelaskan, ceritakan. Dan Anda mungkin bisa memberikan satu pemahaman ke mereka nanti kalau memang sudah ada uangnya, dan Anda menunjukkan itikat baik, Anda kooperatif gitu ya. Mungkin mereka bisa memahami. Karena debt collector itu tugasnya adalah kunjungan kerja. Mereka ditugaskan untuk menagih dan bertanya, mencari tahu tentang keberadaannya masih ada atau enggak, mengecek apakah Anda masih sesuai dengan data yang diberikan pada saat Anda pengajuan pinjaman online. Nah, seperti itu. Tetap tenang teman-teman, tetap tenang. Karena memang kalau misalnya tidak mau mencari tahu tentang perkembangan pinjaman online yang berkaitan dengan pinjaman online, apakah dalil hukumnya, apakah itu tentang perkembangan debt kolektornya, apakah tentang hak dan kewajibannya, ya kita jangan males lah untuk cari tahu itu, supaya kita punya dasar untuk bisa berkomunikasi dan berargumentasi dengan debt collector atau dengan pihak aplikasi pinjaman online. Ya, jadi sekali lagi, jangan gunakan jasa joki pinjaman online. Dari 100 joki yang mengaku dirinya joki, mungkin Anda hanya akan ketemu satu. Dan gara-gara ada oknum-oknum yang memanfaatkan nama jasa joki pinjaman online dan merugikan banyak orang, akhirnya itu menyebabkan dan mengorbankan si joki pinjaman online yang jujur.
yang benar-benar punya niat ingin membantu, dia akan terlibat, bukan terlibat sih, dia akan terganggu juga nama baiknya akibat dari oknum-oknum yang mengaku dirinya mampu membantu dengan jasa joki online, zaman online. Ya, demikian. Terima kasih sudah menyaksikan video Bang Aldekus, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman masih bisa tetap semangat untuk bisa menjalani kehidupan, karena tidak ada yang tidak punya masalah dan tidak ada manusia yang belum punya hutang kecuali anak kecil dan anak yang baru lahir, kecuali hutang jasa dan hutang budi. Demikian, tetap semangat. Bang Aldekus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.